Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Naik Permana di NP Bud Official. Yes. Kali ini kita memasuki pembahasan racikan. Racikan ya kan. Dan ini ada pentingnya mungkin buat kalian dan juga ada manfaatnya buat kalian. Mungkin saya tidak bisa memberikan tips-tips yang wow luar biasa seperti zaman-zaman dulu, karena mungkin dari segi pengembangan juga pengalaman saya juga mungkin saya rasa ya kalau misalkan terlalu dipaksakan, kalau saya tidak punya pengalaman lebih dan terbaik di dunia burung, mungkin saya tidak akan mengangkat satu pembahasan yang mungkin belum saya pahami dan belum saya kuasai. Nah, seperti itu. Makanya sesuai dengan kapasitas pengalaman saya yang akan berikan buat kalian gitu, dan itu bakal menjadi manfaat buat kalian. Walaupun ya sedikit-sedikit tips dari saya mungkin bisa membantu kalian menemukan cara atau menemukan metode atau menemukan hal-hal yang positif bagi burung. Dan karena apa ya begitulah pokoknya. Saya tidak mau bikin konten yang mungkin belum saya kuasai gitu. Kita memasuki sekarang di konten pembahasan yang ada beberapa customer saya yang menanyakan, customer ini ya Nektar Kroto ya punya saya, dan ada yang menanyakan dia perawat burung sogon gini, Om, apakah cukup gitu kan untuk menaikkan birahinya sogon itu hanya dengan air gula gitu. Saya jawab ya cukup gitu, tapi mungkin ada beberapa faktor yang mungkin harus saya bahas dan angkat di konten gitu. Kenapa harus saya angkat di konten? Karena ya inilah gitu, biar kalau nanti ada permasalahan atau yang muncul di benak kalian atau di pikiran kalian dari pemain sogon, mungkin ada yang membuka kata saya tadi ya konten saya. Ya mungkin ini saya udah jawab. Nah, ya cukup gitu. Saya jawab cukup gitu. Dalam kondisi apa sih gitu kan, kalau misalkan air gula itu cukup untuk menaikkan birahi sogon gitu ya kan, karena urusannya dengan hal-hal yang manis-manis gitu ya kan. Kalau burung yang ini ya kolibri, sogon, pleci, terus mungkin ada beberapa burung pemakan buah kayak cicak hijau, cicak cungko dan lain-lain ya, cicak jenggot dan sebagainya macam. Kalian tahu lah ya kan, sesuai porsi atau misalkan versi burung yang kalian mainkan gitu di dunia burung. Nah, kenapa cukup hanya dengan air gula, tapi nih ada efek sampingnya enggak gitu ya kan? Ya mungkin ada, tapi dalam jangka yang panjang, bukan jangka yang pendek. Terkecuali kita terlalu over memberikan segala sesuatu ke burung kita gitu. Enggak, bukan berarti dari masalah sogon aja memberikan air gula terlalu berlebih, bukan itu saja, tapi di murai juga sama. Kalau kita terlalu over, misalkan saya contohkan dari murai ya, kalau kita terlalu over menggenjot misalkan dijual ulat terlalu kenceng, dampaknya akan seperti ini gitu ya kan. Terus jangkrik yang terlalu banyak porsinya gitu ya kan, ya terlalu over lah kan ya, nanti masalahnya akan muncul seperti ini gitu. Nah, mungkin itu hal-hal yang kita terlalu over memberikan segala sesuatu yang mungkin dampak dari segi baik atau buruknya. Nah, seperti itu. Nah, oke, kita pembahasan ya di materi kita, apakah cukup untuk menaikkan birahi sogon hanya dengan air gula gitu. Cukup, saya jawab dengan cukup ya kan. Tapi di sini saya cukup katakan dengan kondisi apa dulu gitu ya kan, sogonnya. Tapi kalau kondisinya fit, prima, sehat, badannya nggak nyilet gitu ya kan, itu bisa diberikan. Kenapa saya harus jelaskan di sini? Selalu konten saya selalu detail, karena mungkin orang itu nonton jangan setengah-setengah gitu. Bisa ternyata langsung praktekkan. Gak tahu kan kondisi burungnya itu lagi nyilet gitu. Yang kena dengan kontennya itu burungnya beda-beda gitu. Ada kondisi nyilet, ada kondisi sehat. Nah, seperti itu. Makanya saya harus jelaskan di sini. Bisa ada menaikkan birahi hanya dengan cara memberikan air gula yang berlebih gitu. Tapi dalam kondisi apa dulu? Kondisinya harus prima dan juga fit gitu ya kan. Burungnya dalam keadaan tidak nyilet, gemuk, sehat, itu bisa gitu ya kan, bisa diberikan dengan air gula dan itu bakalan naik jelas. Karena yang mungkin burung sogon ini suka dengan rasa manis-manis ya kan, di alamnya juga
dengan menyedot putik-putik bunga dan segala macam yang dia butuhkan di alamnya gitu ya kan. Tapi kita berikan dengan instan gitu. Tapi jangan terlalu over dan itu diatur. Mungkin dari satu burung kita berikan dengan beberapa takaran yang mungkin kita ada gula pasir yang dicairkan gitu, berikan ke sogon, itu bakalan naik birahinya secara signifikan gitu ya kan. Tapi jangan terlalu berlebih, kita harus memperhatikan kondisi burungnya. Oh ini udah cukup nih, udah cukup naik, birahinya udah cukup, kita turunkan porsi pemberiannya gitu. Nah itu ya kan. Tapi di sini saya juga ingin memberikan tips gitu ya kan, bahwa apa lebih baik pakai gula aren atau apa lebih baik pakai gula pasir gitu. Di sini saya akan membedakan dan mungkin akan kalian pilih gitu ya kan, sesuai porsi yang kalian butuhkan gitu di sini buat teman-teman. Tapi di sini yang saya perhatikan ya kan, kalau kita mau pakai cairan gula yang mungkin untuk menaikkan birahinya si burung sogon atau sejenisnya burung itu, saya lebih memilih ke gula aren gitu. Kenapa? Karena gula aren memiliki kandungan-kandungan mineral yang mungkin lebih lengkap daripada si gula pasir gitu. Di gula aren itu udah ada vitamin B2-nya. Gula aren cukup bagus daripada gula pasir gitu ya kan, yang dicairkan gitu. Nah itu saya kalau misalkan memilih antara memakai gula pasir dan atau gula aren, saya lebih baik memakai gula aren, dan itu pemberian porsi yang over pun tidak akan menjadi dampaknya negatif terlalu cepat bagi si burungnya tersebut gitu. Itu pemberian yang terlalu over bagi si burung tersebut itu kalau misalkan memakai gula aren itu tidak terlalu terdampak buruknya gitu. Nah ini lebih banyak baiknya gitu timbang si gula pasir gitu. Nah itu perbedaan antara gula pasir itu, mungkin gula pasir itu lebih apa ya, lebih ke intinya, jadi begini, intinya lebih lengkap aja kandungan si untuk kebutuhan mineral si burung itu ada lengkapnya, lebih lengkap daripada gula pasir gitu untuk gula aren. Nah saya lebih memilih ke gula aren. Mungkin itu pembahasan dari saya, sedikit tips buat kalian yang mungkin lagi trouble burungnya, lagi mencari tips-tips seputar cara menaikkan birahi sogon atau burung sejenisnya ya. Mungkin ketemunya dengan konten saya, dan semoga bermanfaat dan saya tidak bisa memberikan tips yang lebih. Mungkin ini terlalu singkat, tapi ini mungkin jadi sedikit ada bocoran buat kalian semua. Oke, saya Nai Permana, YNP Bodo Official, but yes.